Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita masuk poin yang ke-150. Qala al-muallif rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun. Dan mihnah itu menguji orang tentang keislamannya atau kesunahannya. Ini adalah bid'ah. Jadi enggak perlu kita menguji-uji orang. Wa amal yaum, adapun hari ini, fayumtahanu bisunnati, maka diuji dengan as-sunnah. Jadi menguji orang Islam atau enggak Islam. Kalau orang dohirnya Islam, ya sudah Islam, jangan diuji-uji. Hari ini kata Syekh, ya saat itu orang diuji dengan as-sunnah. Liqaulihi, berdasarkan pernyataan sebagian salaf, inna hadal ilma dinun, sungguhnya agama ini adalah agama. Ini perkataan Muhammad bin Sirin, ya, rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan sembarangan kalian mengambil agama. Jadi mengambil ilmu, menuntut ilmu itu jangan sembarangan, karena menuntut ilmu itu mengambil agama. Kita sedang mengambil agama, bukan mengambil barang dunia, ya. Kalau ngambil barang dunia saja salah-salah haram, dan haram bisa mengakibatkan masuk neraka, apalagi kalau dia perkara agama, ya. Jadi bisa fatal, akibatnya bisa kufur, ya. A'udzubillah min dzalik. Wa qaulihi, dan juga pernyataannya, la taqbalul haditsa illa mimman taqbaluna syahadatahu, jangan kalian terima hadis kecuali dari orang yang bisa kamu terima persaksiannya. Perkataan ini menurut Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah dhaif, ya. Kemudian fatandur fa in kana sahibas sunnah, maka lihatlah kalau dia pengikut sunnah, lahu ma'rifah, dia memiliki pengetahuan, saduqon, terpercaya, jujur, katabta anhu, maka kamu menulis hadis darinya, wa illa taraktahu, kalau tidak maka tinggalkan dia. Jadi ini membahas secara khusus tentang apa? Adab menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang, banyak sekali ahli bid'ah yang berceramah, lebih banyak daripada ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau kita tidak pilih-pilih, kita akan terkena syubhat, ya. Banyak di mana-mana. Jumatan misalnya, itu dengar khutbah jangan sembarangan. Kadang-kadang nggak mau ke masjid yang khatibnya mengajarkan as-sunnah, sembarangan masjid, ternyata masuk syubhat dan tidak tahu. Dia orang awam, tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis palsu. Maka ini sangat berbahaya, ya. Jangan menggampang-gampangkan untuk mendengarkan ceramah atau khutbah atau nasihat, fatwa dan sebagainya dari selain ahli sunnah wal jamaah. Ini hukumnya sangat berbahaya, karena ini berkaitan dengan masa depan kita di akhirat, ya, masa depan abadi. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, qauluhu wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yaum fayumtahanu bisunnati. Kata beliau, al aslu fil muslim al khair, asalnya muslim itu baik, wa ihsanudzon bihi, dan kita harus husnudzon kepadanya, malam yadhar minhu khilafu dzalik, selama tidak zahir darinya, nampak di luar darinya yang menyelisih hal itu. Jadi perkara batin jangan dikorek. Antum tugasnya adalah melihat apa? Zahir. Ya, jadi kita hanya berhak untuk menghukumi zahir. Adapun batin itu urusan Allah.
Ya, jadi urusan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita masalah batin. Jadi kalau kita salah menghukumi orang, kita dohirnya kita kira ini muslim, padahal munafik, kita nggak dosa, nggak salah, karena kita hanya melihat dohirnya. Kemudian hadhiyal qaidah, ini dia adalah kaidah ya. Kaidahnya seorang muslim itu baik. Secara umum muslim itu baik. Jangan dianggap sebagai kafir atau munafik dan sebagainya. Itu perkara batin kita nggak tahu. Kecuali dohir, nampak kekufurannya, baru mulai kita curiga, waspada, hati-hati, menghindari dan sebagainya. Hadhil qaidah. Fal muallif yaqul, penulis mengatakan, madamal muslimu lam yadhhar minhu. Selama seorang muslim tidak nampak darinya illal khair, kecuali kebaikan, fa innana naqbalu minhul khair, maka kita menerima darinya khair. Ini khair atau khabar ya, Allah a'lam. Bisa ketambahan titik ini, wallahu a'lam. Apa di situ? Khair ya. Maka kita menerima darinya kebaikannya. Hatta al-munafik, sampai dia seorang munafik. Nah, kita nggak tahu munafik itu disembunyikan di dalam hatinya, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, kita nggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam qabila dhahiral munafikin. Rasul itu menerima dohir dari orang-orang munafik. Jadi bermuamalah dengan orang munafik itu seperti bermuamalah dengan orang muslim, karena dohirnya muslim walaupun batinnya kafir. Wa kala sarairahum ilallahi, dan menyerahkan hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul tahu orang-orang munafik itu. Yang dikasih tahu oleh Allah saja tidak menghukumi munafik sebagai munafik. Kenapa? Karena kaum muslimin yang lain tidak tahu hatinya. Jadi orang-orang munafik masih dibiarkan hidup bebas di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena alasannya diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau tersebar ke dunia kalau Muhammad itu membunuh sahabatnya. Karena mereka muslim ngakunya gitu. Jadi kalau mereka dibunuh, dihabisi, orang-orang yang jauh-jauh mau masuk Islam takut. Nah, itu Muhammad bunuh-bunuh sahabatnya gitu. Jadi akhirnya dibiarkan orang-orang munafik itu. Famada malam yadhar minhu syai', selama tidak nampak darinya sesuatu, fa anta tuhsinudzan bihi, maka kamu harus husnudzan kepadanya. Lakin idza dhahara minhu, akan tetapi jika nampak darinya ba'dun lisunnati, ya, sebagian dari as-sunnah, wali ahli sunnah, dan bagi ahli sunnah, fahina idin ihdarhu idza dhahara minhum, salam baca, bugdun ya, kebencian. Kalau nampak darinya kebencian kepada as-sunnah dan kepada ahli sunnah, maka ketika itu harus hati-hati dengannya. Nah itu kita bisa lihat orang-orang munafik sekarang itu nggak menyembunyikan kemunafikannya ya. Kalau di zaman Nabi dulu mereka takut, mereka menyembunyikan kemunafikannya. Kalau orang munafik sekarang terang-terangan kebenciannya kepada as-sunnah, jangankan as-sunnah, kepada Islam terang-terangan membenci Islam, yang dohir semua kaum muslimin tahu itu. Mereka terang-terangan menyatakan kebenciannya kepada Islam padahal mengaku muslim. Jadi orang munafik sekarang banyak yang terang-terangan ya. Tapi kita juga nggak berani juga menghukumi kafir kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Yang penting kita waspada ya, kita waspada kalau ada orang yang membenci as-sunnah. Kalau ada orang yang membenci as-sunnah atau membenci ahlu sunnah, orang-orang yang membela as-sunnah dibenci, orang-orang yang mendakwahkan as-sunnah dibenci, orang-orang yang bersama ahlu sunnah wal jamaah dibenci, dijauhi, ditahdir, diperingatkan, dibully dan sebagainya. Maka hati-hati dengan orang yang seperti itu. Itu ada tanda munafik dalam dirinya. Hada makna qaulihi, inilah makna perkataan beliau, wal mihnatu fil islami bid'atun. Jadi menguji keislaman seseorang itu bid'ah. Jangan diuji-uji. Udahlah,
Urusan batin terserah Allah, yang penting kita lihat dohirnya. Yani anna ayya muslim, artinya muslim manapun, lam yadhar min husu'un, tidak nampak darinya keburukan, fala tamtahinhu, maka jangan diuji dia sehingga terbukti keburukannya. Wa amal yaum, adapun hari ini, kata Syekh, ai fi waqtihi, yaitu di waktu beliau ya, bukan di hari kita sekarang. Fasara yumtahanu bisunnah, manusia itu diuji dengan as-sunnah. Ini ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, diuji. Ini juga nggak boleh, ya, tidak boleh. Lianaha kasurat al-firaq ad-dalah, karena banyak terjadi firqah-firqah yang sesat, allati tad'i al-islam, yang mengaku sebagai bagian dari Islam. Fala budda an yu'rafa man huwa ala sunnah, maka harus diketahui siapa yang berada di atas as-sunnah. Wala yuhtarra bikaunihi yad'il Islam, maka jangan tertipu dengan pengakuan dia mengaku sebagai bagian dari orang Islam. Nah, maksudnya kalau kita melihat ada orang ngaku Islam dan kita melihat dohirnya di atas kebid'ahan, nah ini kita tidak boleh percaya, tidak boleh kemudian menggampangkan. Iya betul, memang muslim, masih sesama muslim, tapi bukan untuk kita bermudah-mudahan mendengarkan perkataannya. Kita harus waspada dengan setiap subhat-subhat yang keluar dari mulutnya atau dari sikapnya. Falladhi yuhibbu ahla sunnati, maka orang yang mencintai ahlu sunnah, hada dalilun ala annahu min ahlil khair, ini adalah bukti bahwasanya dia termasuk orang baik. Dan orang yang mencintai ahli bid'ah, sebaliknya, ini adalah bukti bahwasanya dia termasuk orang jelek. Ya, jadi kalau ahli bid'ah jelas jeleknya. Orang yang mencintai ahli bid'ah sama, kemungkinan itu sebagai tanda. Ya sudah, kita nggak usah nguji, udah kelihatan gitu, nggak usah diuji-uji, nggak usah ditanya gitu. Kamu ahlu sunnah apa ahlu bid'ah? Orang kalau ditanya gitu pasti ngakunya gitu, ngakunya. Yang jelas apa? Konsen. Yang jelas kalau memang dohirnya menampakkan kebid'ahan, ya sudah, kita waspada saja. Nggak usah juga menfonis-fonis ya, kita cuma waspada saja. Hati-hati, jangan kemudian bermudah-mudah percaya kepada orang-orang yang mencintai kebid'ahan, mencintai ahli bid'ah. Jadi cinta kepada ahli bid'ah itu adalah tanda keburukan, tanda kalau orang itu adalah orang-orang yang tidak baik. Kalau memang orang baik itu pasti mencintai ahlu sunnah, walaupun ahlu sunnah itu sedikit. Ya, di akhir zaman ini ulama-ulama ahlu sunnah itu sedikit. Para dai, para duat, para ustadz yang menyerukan sunnah itu sedikit. Kebanyakannya adalah menyerukan kepada bid'ah, mengajak kepada kesesatan. Waliyadzubillah. Kemudian perkataan mu'alif, inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ta'allum yakunu ala aidi ulama'i ahli sunnah. Jadi menuntut ilmu itu harus kepada ulama, ya, di hadapan para ulama, melalui tangan-tangan ulama ahli sunnah. Ya, jangan menuntut ilmu kepada sembarang orang. Nggak tahu nih ahli sunnah atau bukan, jangan. Kalau nggak tahu jangan, pastikan dulu. Jadi adab penuntut ilmu terhadap guru yang pertama kali adalah apa? Menentukan guru, memilih guru. Siapa guru yang layak untuk saya ambil ilmunya? Itu adab pertama sebelum belajar. Ya, tentukan siapa yang ahlu sunnah akan saya ambil ilmunya. Kalau kita nggak tahu, masih samar-samar, masih ragu-ragu, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi begitu kaidah dari Rasulullah SAW. Kalau ragu, tinggalkan. Ambil yang pasti, ambil yang yakin. Wala yakunu ala aidi ulama'il bid'ati, jangan kepada tangan-tangan ulama bid'ah. Jangan mengambil ilmu dari orang yang dikenal membela bid'ah atau melakukan bid'ah. Walaupun bid'ah amaliyah, ya, apalagi bid'ah i'tiqadiyah. Hati-hati. Orang yang punya pemikiran khawarij,
yang punya pemikiran Syiah apalagi, jangan diambil ilmunya. Kadang-kadang repotnya ya, ada orang menggampang-gampangkan kuliah di atas nama kampus Islam, tapi dosennya ada Syiah di situ, liberal banyak, Harokiyun juga banyak, orang-orang Khawarij, macam-macam di situ. Ini kita mahasiswa belajar, alasannya cuma ingin dapat gelarnya, tapi tetap berguru kepada dosen-dosen yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini resiko untuk ketularan subhat itu sangat besar, dan banyak itu terjadi ya. Bagaimana orang yang dulu mencintai as-sunnah setelah kuliah dapat gelar dan sebagainya tidak cinta lagi kepada as-sunnah, bahkan tidak mau kumpul lagi dengan kawan-kawan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka sudah menilai ini ahlu sunnah ini terlalu kolot, terlalu picik, terlalu merasa benar sendiri dan lain sebagainya ya, terkena subhat. Dan itulah yang terjadi. Maka hati-hati. Semua ini adalah nasihat wasiat para salaf ya. Hati-hati kamu mengambil ilmu. Ilmu ini adalah agama ya. Ilmu ini adalah agama. Maka hati-hati, jangan sembarangan kamu mengambil ilmu. Jangan atas dasar mencari gelar kemudian bebas kamu belajar kepada ahli bid'ah. Ini tidak boleh. Jangan merasa aman. Saya kan udah tahu bedanya bid'ah dengan sunnah. Kamu dibanding dosenmu tetap lebih berilmu dosen. Dosen lebih tua, lebih senior, lebih banyak membaca, lebih banyak subhatnya. Walaupun kamu subhatnya nggak banyak, tapi ketika berhadapan dengan orang yang subhatnya lebih banyak, pasti akan kalah ya. Orang-orang yang memiliki hujah argumen masih sedikit itu akan kalah berhadapan dengan ahli bid'ah. Makanya para ulama kibar saja menghindari berdebat dengan ahli bid'ah, apalagi kita yang nggak punya ilmu apa-apa. Jangan menggampang-gampangkan berguru kepada ahli bid'ah. Qauluhu la taqbalul haditsa illa mimman taqbaluna syahadatahu, yakni la taqbalu minar ruwat, jangan kamu terima dari perawi-perawi hadis illa man taqbaluna syahadatahu, kecuali orang yang kamu terima persaksiannya indal qadi, di hadapan qadi, maksudnya orang yang adil terpercaya. Lianahu qad kathural du'afa, karena sudah sangat banyak orang-orang dhaif, orang-orang lemah di dalam riwayat hadis, dalam sanad hadis. Kathural kadhib, bahkan banyak kedustaan di dalam riwayat-riwayat. Hada fi haqqi man ya'rifu ilmal hadis, ini bagi orang yang mengetahui ilmu hadis. Adapun orang yang tidak seperti itu, fa innahu yarji'u ila kutubis sunnati shahihah, maka tugasnya adalah kembali kepada kitab-kitab sunnah yang shahihah, yang sudah dikumpulkan oleh para ulama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu jelas. Kembali kepada kitab-kitab yang sudah diseleksi oleh para ulama. Jadi Imam Bukhari itu sudah menulis kitab Al-Jami' As-Sahih. Itu kitab tersahih setelah Al-Quran, disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, semua sepakat. Kemudian baru Imam Muslim, itu yang nomor 2. Baru berikutnya campur kutubus sunan, itu Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ini masih belum dijamin kesahihannya. Penulisnya sendiri tidak mensyaratkan sahih. Kalau Bukhari dan Muslim mensyaratkan memang. Bukhari Muslim menganggap atau mengklaim, menyatakan bahwa kitabnya ini adalah kitab sahih. Jadi hanya hadis sahih yang dimasukkan ke dalam kitabnya. Kalau At-Tirmidzi tidak, Abu Daud tidak, pokoknya mengumpulkan saja. Ya, kalau Abu Daud menyatakan ini kebanyakan hadis-hadis hasan. Nah, memang betul kebanyakannya hasan, tapi tidak menjamin juga semuanya hasan, tidak. Banyak juga yang dhaif, ada juga yang dhaif. Maka setelah itu kita kembali kepada ulama ahli hadis yang meneliti kitab-kitab itu lagi, dan itu banyak, seperti Syalbani, Ahmad Syakir, saya Abdul Muhsin, Mustafa Al-Adawi dan sebagainya, para ulama banyak itu yang meneliti kembali kitab-kitab sunan ya, sehingga kita bisa taklid kepada mereka karena kita nggak punya ilmu hadis, jadi kita ngikut saja. Kalau kata ulama ini sahih, ya sudah sahih, percaya. Karena kalau kita nggak ngikut ulama, ya kita harus meneliti sendiri masalahnya mampu atau tidak ya, kalau punya kemampuan silahkan, kalau nggak mampu maka taklid kepada ulama ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu.
Jadi kembali kepada kitab-kitab as-sunnah yang sahihah. Kemudian perkataan beliau, fatandur fa in kana sahiba sunnatin. Maka lihat apabila dia pengikut sunnah, lahu ma'rifah, dia punya pengetahuan, saduqon, terpercaya atau jujur, katabta anhu wa illa taraktahu. Hada bayanu liqaulihi, ini penjelasan untuk pernyataan beliau, inna hadzal ilma dinun. Jadi ilmu ini agama. Jadi kalau ngambil ilmu itu jelas dari siapa? Dari orang yang ahlu sunnah wal jamaah, memiliki ilmu dan soduk, terpercaya, jujur, bukan orang yang ada kemungkinan berdusta. Undur fi man tata'allamu alaihi. Jadi lihat dari siapa yang kamu belajar mengambil ilmu darinya, dan kamu riwayatkan darinya hadis ataupun ilmu ya secara umum, syarah hadisnya juga. Fa in ra'aitahu sahiba sunnatin, kalau kamu melihat dia adalah pengikut as-sunnah, wastiqomatin, dan orang istiqomah, jadi tidak fasik, bukan pelaku dosa besar atau terus menerus dalam dosa kecil. Faktub anhul hadits, maka tulislah darinya al hadits. Warwihi anhu, riwayatkan darinya. Wa in kana bi khilafi dzalika, kalau selain itu, fala ta'khud anhu, maka jangan kamu ambil darinya hadits. Lianna hunaka man yuhadditsu an Rasulillah, karena di sana ada orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kadzabun, padahal dia pendusta. Wa ma aktsarul wadda'in, dan betapa banyaknya para pemalsu hadis. Pemalsu hadis itu banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangkap, ya ajudannya yang nangkap, didatangkan para Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian diinterogasi, mengaku sudah memalsukan 14.000 hadis. Bayangkan tuh. 14.000 hadis itu di mana tersebar sudah di tengah-tengah kaum muslimin sudah, dan teriwayatkan sampai saat ini. Itu banyak. Itu baru satu orang ketemu, zindik ya, orang munafik yang begitu bencinya kepada Islam, sengaja ingin menghancurkan Islam. Zindik yang lain masih banyak. Jadi maka dari itulah jihadnya para ahli hadis. Mereka berjihad untuk apa? Memurnikan kemurnian Islam ini dari kotoran-kotoran bid'ah, kotoran-kotoran hadis-hadis palsu, hadis dhaif, hadis pokoknya berbagai hadis dhaif ya. Hadis dhaif itu banyak sekali macamnya ya. Sebab-sebab kedhaifan itu banyak, sehingga nama hadis dhaif itu banyak. Intinya dhaif dan palsu, atau bahkan la aslalahu. Kalau la aslalahu itu hadis yang tidak ada sama sekali di kitab-kitab induk hadis, nggak bisa diteliti. Nah, itu udah pasti bukan hadis. Ya, la aslalahu ini terjelek. Jadi kalau hadis ditinjau dari diterima atau tidaknya, itu terbagi dua, makbul sama mardud. Yang makbul itu ada dua, yaitu apa? Sahih dengan hasan. Sahih ada dua, sahih lidzatihi, sahih li ghairihi. Hasan juga, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Jadi totalnya 4. Itu yang makbul, diterima. Selain itu ditolak semuanya. Dhaif, kemudian maudhu, matruk, mungkar, dan la aslalahu. Tapi kalau garis besarnya adalah apa? Dhaif, maudhu, sama la aslalahu. Itu hadis-hadis yang mardud. Dan ini macamnya banyak sekali, dan jumlahnya enggak terhitung. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Banyak, tersebar di mana-mana. Makanya upaya untuk memurnikan Islam itu jangan hanya sekedar memurnikan perbuatan kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin, tidak bisa. Dari mulai ilmunya kaum muslimin, dari mulai kitab-kitabnya kaum muslimin itu harus dibersihkan, ditasfiyah, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Baru nanti umat Islam bisa kembali mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hadis-hadis palsu ini beredar laris di tengah masyarakat, maka kaum muslimin tidak akan pernah bisa bersatu di atas sunnah. Mereka gampang berpecah belah. Ya, sengaja itu juga di orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga bikin hadis palsu biar apa? Orang kaum muslimin perang, pecah di antara mereka. Orang Yahudi ingin menguasai semua agama, ya, ingin mengatur semua agama. Maka upaya untuk menghancurkan Islam sangat besar. Kemudian liqaulihi inna hadzal ilm dinun undur fi man tata'allamu alaihi wa tarwi anhu al hadits fa in ra'aitahu sahiba sunnah wastiqamatin faktub anhu al hadits warwihi anhu wa in kana bi khilafi dzalika fala ta'khud anhu al hadits lana hunaka man yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kadzdzab wa ma aktsarul wadda'in hada min haitsu riwayatul hadits bi sanadihi. Ini dari segi riwayat hadis dengan sanadnya. Amma min haitsu naqlul hadits, adapun dari segi penukilan hadis, farji ila kutubis sunnah as-sahihah. Jadi sekarang
sudah tidak zaman menuntut ilmu hadis lagi dari para ahli hadis ya. Sekarang sudah dibukukan semuanya. Ya sudah, tinggal kita mengambil kitab-kitab yang terpercaya. Ya, kitab-kitab yang terpercaya yang sudah diteliti oleh para ulama ahli hadis. Berikutnya, ihdar al-kalam, hati-hati dengan ilmu kalam. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala, wa idza aradta al-istiqamata 'alal haqqi wa tariqi ahli sunnati qablaka. Jika kamu ingin istiqamah di atas al-haq dan jalannya ahlu sunnah sebelum kamu, fahdaril kalam, maka hati-hati dari kalam. Maksudnya ilmu kalam. Ini sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Ilmu kalam atau mantik atau filsafat Islam dan berbagai perinciannya, macam-macamnya. Jadi ilmu kalam ini merupakan penggabungan filsafat dengan Islam, ya, makanya filsafat Islam. Sebenarnya filsafat itu ajaran kafir dari Yunani, Romawi, India, Cina, banyak itu filsafat. Kemudian apa? Terutama di zaman itu dari Yunani ya, banyak, termasuk Romawi juga, banyak yang diadopsi oleh orang-orang Islam. Di masa Daulah Abbasiyah banyak kitab-kitab Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga kaum muslimin belajar ilmu filsafat. Akhirnya apa? Dari situlah muncul aliran sesat seperti Jahmiyah dan lain sebagainya, yang basicnya adalah apa? Filsafat. Basicnya dari kesesatan ilmu kalam. Makanya beliau berpesan dari dulu nih, ulama dulu udah bilang ilmu kalam itu berbahaya. Tapi hari ini menjadi kurikulum wajib. Ya, kalau mau belajar Islam harus tahu ilmu kalam. Kalau nggak tahu ilmu kalam belum tahu Islam, katanya begitu. Ini bahaya sekali. Makanya dakwah sunnah ini betul-betul berat ya tantangannya. Karena apa? Berhadapan dengan orang-orang yang sudah menganggap ilmu kalam sebagai kebenaran. Padahal nyata-nyata ilmu kalam ditahdir oleh para ulama sejak zaman dulu. Imam Asy-Syafi'i keras sekali peringatannya terhadap ilmu kalam. Imam Ahmad juga demikian. Para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu kala, 4 madhab semuanya membenci ilmu kalam. Tapi kenapa hari ini yang mengaku Ahlus Sunnah mereka mengagungkan ilmu kalam? Bahkan dianggap orang itu belum paham Islam kalau nggak tahu ilmu kalam. Dan subhat ilmu kalam ini termasuk subhat yang berat. Karena ilmu kalam itu ilmu ra'yu, ilmu pikiran, ilmu nalar, ilmu logika. Mereka aklaniyun, ahlu ra'yi ya, rasionalis. Jadi kalau orang-orang yang mohon maaf nggak biasa di kampus ya, biasanya di kampung itu insya Allah nggak gampang ketularan ilmu kalam ya. Malah selamat alhamdulillah. Makanya di antara tokoh-tokoh ilmu kalam dulu seperti Al-Juwaini misalnya, ini orang cerdas banget. Tapi begitu tahu ternyata itu salah, akhirnya bertobat dan beliau mengatakan, termasuk Ar-Razi juga menyatakan apa? Aku kembali kepada akidah awam. Akidahnya orang awam itu lurus. Alhamdulillah. Makanya kalau sekarang diklaim Indonesia ini ya mayoritas Asy'ariyah gitu misalnya, itu bohong. Enggak. Banyak orang Indonesia yang mengaku Allah di atas itu, banyak. Serahkan pada yang di atas. Coba tukang genteng atau apa? Maksudnya siapa? Ya Allah di atas. Semua tahu itu. Tapi yang enggak mengakui Allah di atas itulah penganut ilmu kalam. Dan itu sedikit tokoh-tokohnya aja, orang-orang kampusnya saja. Orang kampung enggak insyaallah. Jadi sebenarnya ahlu sunnah itu banyak ya. Tapi mereka mengklaim paling banyak di Indonesia ya Asy'ariyah enggak. Alhamdulillah orang yang masih di atas fitrah masih banyak. Kemudian washabul kalam, hati-hati dari kalam dan juga ahli kalam. Dan jidal dan ahli jidal, mereka kerjanya debat memang. Karena ilmu kalam, ilmu ngomong tuh kalau nggak untuk debat untuk apa? Yang ngomong doang memang, omdo, ilmu omdo ya. NATO, not action talk only ya. Jadi mereka orang yang nggak ada amalannya gitu. Rajin debat tapi nggak, sholat males, apalagi sholat jamaah, sholat sendiri aja males gitu. Itu orang-orang ilmu kalam banyak yang begitu. Kemudian wal qiyas ya, suka kias, analogi, logika. Wal munadharah, ini juga perdebatan. Jadi suka nantang debat, suka bikin polemik. Itu ciri-ciri orang yang menganut ilmu kalam. Ya, fid dini, memperdebatkan agama yang sudah fix. Apa hukum jilbab? Lah udah jelas hukum jilbab kok dibahas. Apakah bunga bank itu riba? Kok udah jelas dibahas? Ini aneh. Jadi suka membahas-bahas yang enggak penting gitu. Udah jelas hukumnya dibikin orang bingung.
Faina istima'aka minhum, kamu mendengarkan dari mereka. Wa in lam taqbal minhum, meskipun kamu enggak menerima dari mereka, yaqdahu syak, maka itu akan bisa melahirkan keraguan. Ya, jadi walaupun kamu enggak percaya dari awalnya, tapi ragu lama-lama. Fil qalbi, di dalam hati. Wa kafa bihi qabulan, dan cukuplah dengannya itu sebagai bentuk penerimaan. Orang yang mulai ragu dengan ilmu kalam, nih salah apa enggak sih? Kayaknya enggak salah, kayaknya benar sih. Itu udah menerima namanya. Itu sudah cukup disebut menerima ilmu kalam. Fatahlaka, maka kamu binasa. Wa makanat zandaqatun qattu wala bid'atun, dulu tidak ada zandaqah, orang zindik enggak ada. Bid'ah enggak ada, wala hawa, enggak ada hawa nafsu, wala dolalah, enggak ada kesesatan di zaman Rasul ya. Illa minal kalami, kecuali mulai ada sejak apa? Sejak ada ilmu kalam, ada perdebatan, ada miro, sama ini debat kusir, wal kias, ada kias-kias, analogi-analogi, wahya abwabul bid'ah, dan itulah pintu-pintu bid'ah, wasyukuki, dan keraguan, wazandaqah, dan juga kezindikan, kemunafikan. Mereka orang-orang munafik. Makanya betul ya, dari kampus lah lahir pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Banyak ini di Indonesia ya, para pemikir-pemikir yang menyesatkan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini kampus Islam ya. Kalau kampus umum belajar kedokteran itu malah tidak masalah. Banyak orang belajar kedokteran malah mengaji sunnah jadi ustadz dokter gitu, usdok. Itu malah bagus gitu. Tapi kalau yang kuliah di kampus Islam nggak bakal jadi ustadz hebat. Nggak ngerti sunnah. Mereka memerangi sunnah ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka nggak suka dengan ibadah, rajin ibadah. Mereka punya pikiran tuh aneh-aneh, nyeleneh. Jadi luar biasa kesesatan di kampus seperti itu banyak sekali. Syiah banyak. Syiah itu di kampus-kampus paling banyak di kampus-kampus Islam justru. Kalau kampus umum ya ada juga, tapi di kampus Islam ini bahaya, Syiah banyak. Liberal pasti banyak sekali. Sufi juga banyak. Khawarij juga banyak. Macam-macam pemikiran, namanya orang kampus kan orang belajar gitu, punya pikiran, punya akal, pemikir mereka, sok berpikir gitu. Sok pinter, sok tahu, ingin tahu segalanya, akhirnya sesat. Kebenaran malah dihindari karena enggak ada pembimbing, enggak minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab dulu mengatakan apa? Idalam yakun minallahi aunun lil fata fakana awwalu majtarahu ijtihaduhu. Kalau tidak ada pertolongan Allah bagi seorang pemuda, ya, kalau tidak ada pertolongan Allah kepada seorang pemuda, maka yang pertama kali menyakitinya justru kesungguhannya. Tuh hati-hati. Orang yang belajar tanpa tawakal kepada Allah, kesesatan itu menanti. Naudzubillah min dzalik. Alih-alih mau masuk surga malah neraka. Mereka belajar Islam ke kampus malah untuk masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini tidak semua ya. Ini bukan menghukumi kampus ya, tapi secara umum orang-orang yang belajar dan tidak tahu arah kemana belajarnya, tidak mau mendengarkan nasihat para salafus saleh, ulama zaman dulu, hati-hati. Justru kesengsaraan dunia dan akhirat menanti. Katanya belajar Islam tapi justru membuat kegaduhan di dalam Islam, membuat keributan di tengah-tengah kaum muslimin, membuat perpecahan di antara umat Islam. Ini adalah perkara yang jelas-jelas kesesatan, kebatilan, mendatangkan berbagai kerusakan. Ada pertanyaan mungkin? Ini kalau dibaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan agak panjang ya. Bisa jam berapa sekarang? 7 lewat berapa? Bisa 21 ini 8 menit lagi. 8 menit kita ngapain? Iya Pak, silakan. Tadi yang diucapkan itu disebutkan ke ahli sunnah itu. Yang mana Pak? Yang tadi itu di terakhir yang katanya Oh, jadi yang suka mecah belah umat itu ahlu sunnah ya, salafiyun ya. Nah itu namanya maling teriak maling itu Pak. Itu maling teriak maling ya gitu sekarang. Jadi ahlu sunnah dituduh memecah belah umat, ahlu tauhid dituduh memecah belah umat. Itu sama seperti Rasulullah dulu dituduh memecah belah Quraisy. Yang mecah belah Quraisy itu siapa?
Ya orang Quraisy sendiri, sebelum Rasul diutus mereka udah pecah belah kok. Tapi Rasul dakwah, mengajarkan tauhid, dituduh oleh mereka ini memecah belah keluarga. Kenapa? Karena ada yang beriman, ada yang nggak beriman, otomatis pecah nggak? Pecah. Jadi jangan heran kalau cuma dituduh ya. Tuduhan itu bisa benar, bisa salah. Kalau nggak bisa buktikan ya salah. Mereka hanya sekedar menuduh saja. Kalau Ahlus Sunnah dituduh memecah belah umat dengan asumsi begitu ya, karena gara-gara dakwah sunnah ini orang jadi pro dan kontra gitu kan. Nah, masalahnya yang kontra itulah yang bikin masalah sebenarnya. Kalau semuanya kembali dengan etikot yang sama, kita mengakui bahwa Islam itu kembali kepada ajaran Rasul, nggak akan ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu karena pro dengan Rasulullah sama kontra dengan Rasulullah. Siapa yang kontra dengan Rasulullah? Orang kafir atau munafik? Itu dua kemungkinannya. Kalau dia mengaku kafir, ya mudah kita mengenalinya. Udah, orang kafir memusuhi Islam wajar. Namanya orang kafir pasti nggak suka dengan Islam. Kalau suka Islam ya nggak kafir ya kan. Masalahnya yang terbesar itu apa? Ngaku Islam tapi membenci Islam, membenci ajaran Rasul, nggak mau ajaran Rasul. Dibilang ini ajaran kuno ini zaman zaman onta ini. Nah, onta hari ini juga masih ada loh, nggak sadar. Ya itu sekedar tuduhan orang-orang yang sok intelek ya. Mereka sok modern, belajarnya dari orang Barat, belajarnya dari Amerika, serba Amerika ya. Itu demam Amerika. Anak muda demam Korea, yang agak tua dikit demam Amerika, macam-macam orang punya demam ya. Ya itulah penyakit masyarakat ya. Di mana-mana ada berbagai ketimpangan, kerusakan, kesesatan. Maka jangan takut kalau sekedar dituduh, biasa ya. Orang baik dituduh jelek itu sering ya. Oh semua. Dulu para pahlawan kita yang ingin apa? Pahlawan itu ingin apa? Merdeka kan? Ingin memerdekakan bangsa ini dari perbudakan penjajah. Dituduh apa sama orang Belanda? Apa namanya kalau pahlawan? Dituduh apa mereka? Ekstremis, ekstrim, ya kan? Yang moderat siapa? Moderat. Antek-antek Belanda tuh moderat. Antum pilih jadi moderat apa ekstrim kalau gitu? Ekstrim, ya. Es krim juga enak. Ekstrim dalam rangka membela negara disebut ekstrim, nggak masalah. Yang nuduh penjajah kok. Dituduh penjajah itu justru indah ya. Dituduh orang munafik yang nuduh itu tanda kalau kita benar gitu. Dimusuhi orang munafik, dimusuhi orang musyrik, dimusuhi orang kafir itu adalah kebaikan. Kalau antum dituduh ulama, dimusuhi ulama, antum bahaya. Kalau dimusuhi orang sesat, dimusuhi orang jelek, itu justru kebaikan. Itulah Rasulullah, para Rasul semuanya begitu. Gak ada ceritanya Rasul gak dimusuhi. Coba tunjukkan satu contoh saja Rasul gak punya musuh. Antum bisa nyari contoh. Antum gak tahu sejarah juga. Gak ada ceritanya Rasul tanpa musuh, gak ada. Jadi namanya kebenaran al-haq itu pasti dimusuhi. Makanya gak usah heran ya. Kalau gampang heran berarti masih kurang piknik ya. Banyak piknik dikit. Piknik di kitab-kitab ya, belajar biar kita tahu, nggak gampang heran jadinya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.